Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang sistem informasi pemasaran dan pertimbangan riset pemasaran. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tentang pemasaran online dan perdagangan elektronik. Oke teman-teman, simak video berikut ini ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kali ini akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang sistem informasi pemasaran dan pertimbangan riset pemasaran. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadia Rizky Handayani Lubis. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian sistem informasi pemasaran. Pengertian dari sistem informasi pemasaran adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Kata sistem berasal dari bahasa Latin atau sistema, dan dari bahasa Yunani atau sistema adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk menegakkan aliran informasi, materi atau energi. Dan menurut ahli L. Akhoff, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dari suatu keadaan saling tergantung satu sama lainnya. B. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan atau organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis, mulai penciptaan, pendistribusian, promosi, penentuan harga, barang, jasa, dan gagasan. Sebuah perusahaan untuk merasakan produk-produk perusahaan tersebut. Sistem informasi ini merupakan gabungan dan keputusan yang berkaitan dengan yang pertama produk, yang kedua promosi, yang ketiga tempat, dan yang keempat harga. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Zidan. C. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi, terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar yang memberikan kepuasan terlebih lebih efektif dan efisien terhadap konsumen dibanding pesaingnya. Menurut swasta, konsep pemasaran adalah filsafat bisnis yang mengatakan bahwa pemuasan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dan ada 5 konsep dalam pemasaran dalam sebuah organisasi. Yang pertama, konsep berwawasan produksi. Yang kedua, konsep berwawasan produk. Yang ketiga, konsep berwawasan penjualan. Yang keempat, konsep berwawasan pemasaran. Yang kelima, konsep berwawasan pemasaran dan bermasyarakat. D. Sistem pemasaran. Sistem adalah sekelompok item atau bagian-bagian yang terhubung dan saling berkaitan secara tetap dan membentuk suatu kesatuan yang terpadu. Jadi dapat disimpulkan sistem pemasaran adalah suatu lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, dan orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh terhadap perusahaan dengan pasarnya. Bab selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Ida. Kemudian riset pemasaran. Nah, riset pemasaran ini merupakan salah satu kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis, mulai dari berurusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, dan pengolahan data. Yang terakhir adalah interpretasi hasil penelitian. Riset penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak manajemen untuk melakukan evaluasi konsumen, lingkungan, dan pemasaran. Tujuan dari riset pemasaran ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat
sehingga dapat menjelaskan objektif pernyataan keadaan yang secara nyata dilakukan. Nah, kemudian klasifikasi riset ini dapat digolongkan menjadi riset untuk identifikasi masalah dan riset untuk pemecahan suatu masalah. Informasi yang digunakan dalam riset pemasaran dapat digunakan oleh pihak pemasar untuk mendapatkan, memperbaiki, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran, memonitor kegiatan pemasaran, dan mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam kegiatan pemasaran. Nah, tahapan-tahapan riset pemasaran itu ada 4. Yang pertama yaitu marketing planning atau perencanaan pemasaran. Contohnya, berapa estimasi harga pasar dari produk kita. Nah, yang kedua adalah evaluasi pemasaran. Evaluasi pemasaran ini contohnya, apakah pelanggan tersebut merasa puas dengan produk kita, atau bagaimana kualitas pelayanan kita terhadap pelanggan tersebut. Yang ketiga adalah aktivitas pemasaran. Contohnya itu misalkan harga. Berapa harga yang harus kita tetapkan dari produk kita. Yang kedua adalah promosi. Berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk mempromosikan produk kita. Yang ketiga yaitu tempat. Kemana kita harus mempromosikan produk kita tersebut. Yang keempat yaitu produk. Bagaimana jenis kemasan yang harus kita produksikan atau harus kita pasarkan. Nah, yang tahap keempat yaitu penyempurnaan strategi pemasaran. Contohnya itu bagaimana kita harus merekomendasikan perbaikan-perbaikan untuk kedepannya strategi pemasaran tersebut. Baik, sekian presentasi kami. Apabila ada teman-teman kami yang ingin bertanya, kami akan buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan presentasi makalah kami dengan tema pemasaran online dan perdagangan elektronik. Untuk mempersingkat waktu, maka marilah kita melanjutkan presentasi yang pertama, yaitu akan dijelaskan oleh saudara Indra. Pemasaran online. Nah, pemasaran online ini dikatakan sebagai pemasaran yang digital, yaitu strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Kegiatan pemasaran ini untuk mendapatkan perhatian dari perilaku konsumen dalam melakukan memanfaatkan internet, media sosial, email, dan website, dan lain sebagainya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan iklan berbayar, konten berkualitas, dan postingan-postingan yang sederhana melalui online. Jenis-jenis pemasaran online yang pertama adalah adanya media sosial, yang kedua adalah search engine optimization, yang ketiga adalah search engine marketing, yang keempat adalah pemasaran afiliasi, yang kelima pemasaran konten, yang keenam email pemasaran, yang ketujuh search generation, yang kedelapan adalah pengoptimalan web. Selanjutnya, keuntungan dari pemasaran online ini yang pertama adalah dapat mengurangi adanya biaya. Nah, ini adalah alasan utama seorang pelaku konsumen untuk memiliki pemasaran online, karena biayanya ini sangat hemat dan lebih melakukan pemasaran online ini lebih baik daripada pemasaran offline. Yang kedua adalah dapat diukur dengan real time. Nah, pemasaran online ini dapat dilakukan dengan secara tepat waktu, mudah diukur melalui analisis seperti Google Analysis, sehingga informasi tentang klik, kunjungan dan penjualan di SEO, awards, media sosial dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga adalah cepat dalam menentukan target. Dengan kecanggihan teknologi ini, pemasaran saat ini dapat menyasar dengan cepat calon konsumen yang memang ingin melakukan pemasaran online dengan baik. Kemudian adalah strategi pemasaran online. Yang pertama adalah strategi SEO atau Search Engine Optimization. SEO ini adalah salah satu pemasaran yang dilakukan untuk dengan biaya yang terjangkau lebih hemat. Yang kedua adalah SEM, Search Engine Marketing. Search Engine Marketing ini adalah media yang sama dengan SEO. Namun yang membedakannya adalah ketika menggunakan SEM ini sebagai strategi pemasaran online, posisi iklan websitenya itu berada paling atas sehingga lebih unggul daripada SEO ini. Yang ketiga adalah Social Media Marketing. Pemasaran strategi pemasaran sosial media marketing ini adalah media yang memiliki dampak yang signifikan jika digunakan untuk melakukan pemasaran dan dapat mengetahui sosial media mana yang tepat untuk memasarkan produk-produk kita dalam melakukan pemasaran online.
Hal ini dikarenakan akan berbagai keuntungan bagi pembisnis lain di setiap produk yang akan terjual. Baiklah, materi yang kedua penjelasan dari saudara yang tantangan dalam melakukan pemasaran online. Pertentangan dalam melakukan pemasaran online. Pertama, advertising blog. Pertentangan pemasaran advertising blog hampir dalam 1 dekade. Belakangan ini pertumbuhan layanan blog iklan meningkat secara besar. Menurut dari data dari Adobe atau Profile, adopsi pemblokiran iklan desktop mengalami peningkatan sekitar 21 juta pada tahun 2010 dan meningkat pada tahun 2015 181 juta. Yang kedua, advertising fraud. Tentang pemasaran advertising fraud. Jika Anda mencari informasi tentang fraud, Anda mungkin akan berakhir pada temuan tentang seberapa besar kerugian akibat advertising fraud ini. Yang ketiga, personalia level selanjutnya tentang pemasaran personalisasi. Di era digital ini perhatian manusia terhadap suatu menjadi lebih singkat. Yang keempat, integritas teknologi canggih tentang pemasaran atau Excels. Dengan jumlah aset data tentang pelanggan potensial yang sedang naik daun. Yang kelima, meningkatkan pengalaman pelanggan tentang pemasaran atau customer. Dalam pemasaran atau customer adalah dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh pasar dengan perkembangan teknologi yang pesat. Lengkap, pemasaran pun kini berubah menjadi bisnis. B. Pemasaran teknologi, perdagangan teknologi atau e-commerce atau perniagaan elektronik. E-commerce atau perniagaan elektronik sebagai bagian dari elektronik atau bisnis yang dilakukan dengan menggunakan elektronik transmission. A. E-commerce di luar batas perusahaan. E-commerce dibedakan menjadi dua, yaitu e-commerce bisnis konsumen. Yang kedua, e-commerce bisnis ke bisnis. B. Faktor kunci kesuksesan dalam e-commerce. Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tetapi dengan adanya tim manajemen handal. Yang pertama, menyediakan harga kompetitif. Yang kedua, menyediakan jasa pembelian yang tepat dan ramah. Yang ketiga, menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap. Yang keempat, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa dan diskon. Yang kelima, memberikan perhatian khusus kepada pembeli. Yang keenam, menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, memuaskan dari pelanggan dan lainnya. Yang ketujuh, mempermudah kegiatan pelanggan. Nah, materi yang ketiga akan saya jelaskan, yaitu C. Manfaat tentang yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atau pemegang saham dan investasi pemilik. D. Kendala-kendala dalam e-commerce. Ketiga, dinyatakan mengenai alasannya. Perusahaan itu dinyatakan tiga kendala dalam penggunaan itu. Yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Yang ketiga, perangkat lunak yang belum mapan atau belum tersedia. E. Ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan karena sangat lebar spektrum proses dari transaksi jual beli yang ada. Sangat sulit menentukan ruang lingkup atau batasan dari domain e-commerce. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk dapat mengerti batasan dari sebuah e-commerce adalah dengan mencoba mengkaji dan melihat fenomena bisnis tersebut dari berbagai dimensi seperti yang dijelaskan. Nah, berikut yang pertama, teknologi. Yang kedua, marketing, new consumer process. Yang ketiga, elektronik linkage. Yang keempat, inovasi
value and need. Yang kelima, market ranking. Yang keenam, service infrastruktur. F. Jalan menuju e-commerce. Rencana bisnis strategi akan melakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan yang komparatif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis atau business intelligence sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. G. Strategi e-commerce dalam sistem interorganisasional. Strategi yang paling sering disebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi dalam data elektronik. Namun yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional. Istilah yang seringkali dipergunakan untuk iOS adalah EDI, yang merupakan singkatan dari Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. B. E-commerce di Indonesia. Yang pertama, perkembangan e-commerce di Indonesia. E-commerce di Indonesia sedikit banyak tentu terkait dengan perkembangan e-commerce di negara-negara maju. Misalnya seperti Amerika Serikat, dengan ribuan inovasi cara berbelanja yang dihadirkan para market, warga Amerika Serikat semakin dimudahkan mendapatkan barang yang mereka inginkan secara mudah, cepat, dan aman. Lebih dari 10 tahun terakhir, para market dan pembawa bisnis IT di Indonesia terus menaikkan kemampuan masing-masing dalam hal kemudahan dalam inovasi transaksi. Faktanya, jumlah penjual dan pembeli online di Indonesia memang terus meningkat dari waktu ke waktu. Asumsi ini tentu dapat menjadikan tolak ukur lain potensi e-commerce di Indonesia yang masih menyisakan peluang besar. Tetapi para market online perlu lebih jor-joran mengenalkan sistem e-commerce di Indonesia dengan pasar pengguna internet yang diperkirakan berjumlah 35 sampai 50 juta pengguna. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan.